Kali Bening itu? Kali Bening, iya. Nanti kalau untuk informasi yang lebih paham sekali nanti dari PUPR. PUPR ya. Kemarin hanya kita mengembangkan untuk kembalinya air ke dalam tanah. Nah, itu memang injeksi ya. Kita menggunakan sumur resapan. Memang injeksi, bukan injeksi. Bukan. Jadi secara alami ya. Kalau injeksi itu mungkin bisa melalui semacam sumur dalam, terus nanti kita isi. Gitu. Tapi kalau ini kita memanfaatkan dari aliran atau pemanfaatan air hujan. Jadi air hujan itu kita arahkan untuk bisa mengalir, kita tampungkan di dalam sumur resapan. Nah, kalau di Kota Magelang itu kan memang masih jarang, Pak. Yang banyak itu biopori. Cuman biopori ini kapasitasnya kecil. Tapi kalau sumur resapan ini itu kapasitasnya lebih besar dan memang perlu pemilihan lokasi. Dan juga itu tangkapannya air hujan. Ya, memang betul. Jadi begini, saya bukan ahli di situ. Jadi kalau pohon itu Pak ya, pohon yang rimbun, misalnya sekarang pohon yang kita sebagai uji adalah pohon beringin ya Pak, itu kan lebat banget. Yeah. Kenapa di musim kemarau dia nggak keringan gitu dan seterusnya. Ternyata air hujan itu yang jatuh di daun ke daun Yeah. itu butuh waktu. Akhirnya jatuh ke tanah itu hanya tetes gitu. Akhirnya yang jatuh di antara pohon itu air itu nggak kemana-mana, pasti ke situ saja gitu. Meresap di tanah ke situ saja. Nah, dengan ke situ saja, Enggak, Pak. cadangan untuk itu cukup. Yeah. Nah, mungkin nyontoh itu Pak. Okay. Nah kalau mungkin kan kalau kita di Magelang ini kan relatif sudah sempit ya. Yeah. Mungkin ya kalau di bawah itu kita buatkan semacam sumur, tapi di atasnya juga bisa ada bangunan gitu. Iya. Ya Pak, jadi nanti pada saatnya air itu nggak kebuang semua. Sekarang ini kan relatif terbuang semua. Setuju sekali, Pak. Saya baru gini. Yang paling yang sekarang kan saya membantu RSC untuk beberapa pengadaan untuk konstruksi ya Pak. Iya. Enggak, Bu. RSC itu kan relatif ribu, memang dijaga gitu. Tanah rendah loh Pak. Tanah rendah. Nah ini kami baru mau membuat suatu kontur sebetulnya seberapa atau air yang jatuh di itu sebisa mungkin jangan dibuang keluar. Iya. Iya, memang di kami Pak dari iWatch Plus memang Halo Mas Tri. juga untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan bisa memanfaatkan sumber daya air yang ada di kota. Jadi kemarin sempat kita ada FGD ya Pak, FGD di PUPR terkait dengan penyediaan air sampai Monggo. tahun 2025. Sip, mantap. Nah, ada Pak dosen. Nah ini ahlinya, Wah, ahlinya dari ahli. Lagi Pak Kebutuhannya Gaga. berapa ya? Kalau di Sip. Kota Magelang itu kebutuhan airnya berapa? Kebutuhannya nanti Nggih. dari PDM lebih paham Pak untuk kebutuhan karena sudah melakukan apa? Kemarin sudah tak kirim. Oh ya ya. Penduduknya. Nah ini tuh jadi saksi. Oke Pak Tri. Siap. Ada beberapa alternatif untuk meningkatkan kapasitas. Artinya kalau kebutuhan sekian, apakah air itu di tanah itu seperti minyak itu ya? Iya. Berapa cadangan kita Betul, gitu betul, iya. cadangan kita tinggal sampai kapan, sehingga sebelum itu habis mau diapain gitu. Betul. Kalau nggak salah kan kalau di sini secara geologi patahannya kan di elo itu ya, patahan itu Iya. lagi elo dari gerapak sana. Justru catchment areanya untuk Kota Magelang untuk pecah itu daerah Kabupaten arah Pakis sana. Makanya patahannya kan di sana. Iya. Ya. Iya. Patahan-patahan. Sehingga kalau kita misalnya nanti pada saatnya itu lintas ada kabupaten ada kota, ini pada saatnya kan mungkin kan perkibingnya kan mungkin kan ada rekening perkibingnya. Iya. Misalnya gitu lah, akhirnya tuh aku jadi harga di kabupaten sekian dan
kota sekian karena memang belinya beda. Nggih. Yang kota ini jelas yang memang keterbatasan tanah Wah iya. kampung itu. Ya. Kalau oleh kabupaten ini, saya tinggal bapak ini, cuma saya ketemu memenuhi di Banyu itu tak kebolehan yang RTH. Iya. Artinya tidak lari ya. Tidak ada semua tanah. Karena run off di Kota Magelang kan sangat tinggi ya. belum nganu Pak. Kayaknya Kalau itu sapan secara keseluruhan Tanah itu itu tidak kan. dipetakan. Yang karena Banyu dan Atau mungkin peta zaman Belanda sudah berubah. setengah jam saja wis. Jadi petakan. Jadi konturnya seperti apa tuh sebetulnya? Anggota Itu kan gitu. daerah itu sumber sewa. oh Sumberjo ya. kota ada di Prestara di Melayu kabeh. Melayu kabeh Matare kapane wis di tok. Tol. Ya, yang menjadi andalan ya Gunung Tidar itu Nggih. kan gitu nggak sih? Nah, biasa terus gitu. Mungkin loh. Ya. Banyak bisa masuk ya. Pak. Ya, artinya kan yang itu kan masih free lah, relatif free lah itu, jadi dilindungi. Kota-kota besar itu kayak ngene Pulau Jawa dikepung kan banjir. Iya. Ya, itu salah satunya juga di Jakarta sudah mulai yang banjir-banjir menggunakan pemanfaatan air hujan. Jadi di Karena Jakarta udah jenuh air. jenuh Di air. Bali langsung air kan. Mau diserahkan. Gimana lautnya? Ya. Pertanyaannya sekarang apakah kan ya dari zaman dulu yang masih sepi orang itu tidak pernah ada hujan selebat sekarang, mestinya kan ada. Nah sekarang daerah resapannya itu kan berkurang karena rumah dan lain sebagainya, tapi tidak diimbangi dengan yang lain itu. Mungkin itu lebih Iya. sehingga mengalir di situ Iya. terus. Tinggal Iya. pembagian persentase mana yang harus diranov Ya. dan mana yang harus diserap Iya. tanah. Nah itu Pak Anies kan Iya. kalau bisa semuanya dimasukkan ke tanah itu Iya. betul sebetulnya. Tapi kan Harus melihat konsepnya kan kondisi. mungkin tidak sederhana ya. Iya, Sederhana. sederhana. Memang itu nggak salah, tapi nggak sederhana gitu. Betul. Nggak ada yang bilang itu mudah nggak ada. Jakarta dari dulu ya banjir sejak Banjir zaman terus, Batavia. iya. Karena dibangun di atas rawa sudah itu di konsep kalau nggak di konsep kayak Belanda nggak bisa. Pakai kincir, Iya. bikin pasti buang ke laut Buang lagi. Tapi sekarang kan pindah wae gitu. Nah. Balik akhiran. Ya betul itu tahu. Pindah wae lah. Dan memilihnya di Kalimantan Timur menurut saya, walaupun zaman dulu itu kan kerajaan pertama tahun 400 itu kan di sana ya. Ya Kota Kartanegara itu mestinya kan mesti melalui satu pertimbangan. Iya. Jadi kalau di sana lagi walaupun sungai gede juga, tapi Iya. di sana kan masih relatif alami. Mungkin sampai beberapa tahun tidak banjir, tapi nggak tahu. Ayo, Mas. Ya itu kalau nggak Wah mantap. hati-hati disajikan. Apa nanti kan? Ini sedulur tunggal toyo gitu. Dari Das Progo. Ya. Komunitas Komunitas sungai. sungai. Mbak Ben ketemu nanti yang lewat sini nanti ada yang ini. Nah ini dalam prosesi pengondisian terus tak tinggal. Monggo Bu. Bu Puji Bu Puji yang longgar di depan loh. depan Kan yang jaga jarak kan. Aku ngomong ambek Wah iya. penting. jenenge apa ya pesannya ini. Yo iki kan tujuh. Kembali lagi pertemuan ini tidak dibuat secara formal tadi mengalir tadi seperti tadi sudah Di air. dari air aja mengalir. Intinya bahwa hari Senin besok itu kan kita memperingati Hari Air Sedunia. Mungkin dari beberapa rekan-rekan yang ingin, jadi kita tidak di sini rapatnya tidak formal, artinya kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi nanti akan disampaikan oleh USAID iWAS Plus, artinya kita nanti melihat beberapa tayangan visual, artinya rapat ini tidak sampai 1 jam, 30 menit tapi bermanfaat bagi kita.
bermanfaat, 30 menit bermanfaat kita. Bagus. Ya. Untuk itu dari pojok silahkan Mas Petrus menyampaikan dalam forum AMPL kita ini apa-apa saja yang sudah dilakukan, karena terus terang beliau ini sangat konsen terhadap konservasi sumber daya air. Artinya kegiatan jeguran kali hampir rutin dilakukan. Kemudian berkaitan dengan sampah juga beliau ini sangat konsen. Artinya dari tidak melihat kewilayahan, tapi tanpa batas administrasi. Bahkan dalam konteks Dasprogo, beliau merupakan salah satu ornamen dinamisator kita. Bahwa Dasprogo juga dalam pertemuan terakhir dikatakan rusak ya Pak ya, oleh Pak Toto, Profesor Toto. Namun demikian harus dikomunikasikan. Monggo silahkan Mas Petrus. Silahkan, ini formal Mas. Ini setelah diskusi seperti di warung kopi. Silahkan. Nah, nanti sebelum Pak Muhtar dalam konteks yang ngegong, nanti silahkan dari rekan-rekan semua boleh ngomong apa saja tentang hari air besok hari Senin. Monggo Pak Petrus. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya mohon maaf sekali karena saya terlambat. Nah, seperti saya terima kasih. Kalau Bapak yang teman ini singkat saja bahwa ketika berbicara tentang hari air, saya ingat di tahun 2019 yang kita gagal. Nah, benar temanya adalah hari itu di tahun 2019 air untuk semua. Nah, air untuk semua. Nah, namun kondisinya dulu itu kan memang air dimuliakan dan kemarin itu dihinakan ya, di tempat buang sampah, pelanggaran garis sepadan, kemudian dijual belikan dalam konteks wisata ya selfie gitu, kemunafikan gitu intinya. Dan hari esok saya berharap dengan forum ini air bukan sebagai subjek jual belinya atau dibotoli dan segala macam itu, tapi dengan harus benar-benar itu sebagai awal daripada bagaimana kita menjadikan sebagai jalan bernama. Karena pada prinsipnya manusia diciptakan adalah air, ada oleh karena air mani tumbuh di dalam air ketuban dan diasupi oleh ASI. Nah, hanya saya melihat untuk kita sekarang yang ada dalam forum Kota Magelang, itu di Kota Magelang saya masih sangat belum melihat keseriusan itu dalam upaya menghargai air. Ada kehendak untuk berbicara tentang air, hanya tidak lebih sporadis, parsial atau sekedar tahun anggaran. Nah, ini jelas sekali. Beberapa bulan kemarin kita terjadi banjir, kemudian beberapa bulan ini bahkan catatan-catatan kita itu ada longsor dan di beberapa kota Magelang ada. Sehingga ketika kita mau berbicara moncer serius, modern cerdas sejahtera religius, itu tentu religius yang juga tidak akan mengakibatkan bencana bagi saudara kita, termasuk dalam alirannya sungai. Selain juga warga kita sendiri yang terancam bencana ya. Nah, kemarin ketika banjir di sana tumpuan sampah, sekarang di Dampit itu ada beberapa terusan tepi langsur kan gitu. Itu kan akibat dari kita salah kelola, termasuk di dalamnya adalah air muka tanah yang tidak mampu banyak terserap. Nah, hari ini saya ada dari PDAM, saya terima kasih beberapa teman-teman kita juga sering melakukan kegiatan bareng dengan Newosuka dalam pemetaan. Kita sekarang lagi kembangkan sebuah aplikasi untuk mapping water. Nah, sehingga nanti bisa menjadi tepat di mana rekomendasi dan akibat air muka itu menjadi bencana dan segala macam. Nah, kegiatan PDIP kemarin yang di tahun kemarin 74 ya, kami diminta rekomendasinya. Kami minta, memang kami arahkan ke satu adalah Tok Pecah, karena Tok Pecah ini sumber mata air satu-satunya Magelang. Meskipun kalau mau dikaji itu sejujurnya juga ada istilahnya rechanger areanya. Nah, itu penanaman hanya sekedar di mungkin di lokal lapak ini juga menjadi bermanfaat menyimpan air, dan jenis tanaman konservasi atau kemudian tanaman eksotis itu di LH juga mungkin butuh nantinya ditinjau ulang untuk kita berbicara tentang kondisi itu dari sisi penyelamatan
tangga peternakan ada, kemudian garis padan sungai itu rata-rata tidak semuanya terkelola di Kota Magelang. Baik itu yang dari wilayah milik Kota Magelang sendiri, karena berbicara sungai kan berbicara tentang sebuah aliran. Betul tadi saya disampaikan tidak ada batas teritori, tentu ada hulu, tengah, hilir dan peradaban masyarakatnya. Nah ini kemudian juga ada regulasinya tentu. Nah, dari pertemuan kita jagung bareng di Kecamatan Magelang Selatan itu beberapa rekomendasi kita termasuk adalah beberapa penghentian bangunan-bangunan yang menutup sungai kan itu bisa mendukung untuk kurangnya RTH Kota Magelang. Kalau saya kemarin dapat laporannya di Magelang sangat kekurangan ruang terbuka hijaunya. Nah, Iya, kenapa betul. justru sungai tidak dijadikan ruang terbuka hijau? Kan itu. Nah, kemudian dalam pembangunan lingkungan hidup lebih terkesan eksotis. Salah satunya adalah misalnya tidar ya. Kemarin saya koordinasi dengan Pak Agus UPT untuk bagaimana mengondisi tidak semata-mata di Gunung Tidar itu harus dengan pembangunan civil engineering. Kenapa tidak terpikirkan di situ bioengineeringnya, penahan tebingnya. Jadi tembok itu yang hanya pondasinya berapa, kemudian ada yang pasang air muka yang dari tumbuhan sudah besar-besar kan tumbuhan pinus ya, itu kan airnya menjadi air muka atas, nabrak tembok, ambrol kan di badan itu. Nah, kenapa tidak di situ dimulai terpikirkan bioengineering dengan tanaman-tanaman yang bersifat mengikat tanah. Nah, itu. Saya coba koordinasi dengan Pak PT, itu kemudian kami diminta untuk rekomendasinya tanaman apa, kami memberikan rekomendasi adalah Vetiver. Dan kemarin kami dapat program bareng dengan BPBD Kabupaten Magelang dalam konteks menahan air dari hulu sebanyak-banyaknya, itu adalah salah satunya Vetiver. Selain juga penguat tebing, dia juga berfungsi untuk menahan itu atau itu jaraknya. Nah, sudah ada suatu statistik yang berkaitan dengan peningkatan tahun ke tahun jumlah penggunaan air. Ini akan menjadi penting selama mungkin kurun waktu tertentu 20 tahun, 30 tahun. Proyeksi kebutuhan nanti pada saatnya dengan kondisi yang ada, saya tidak tahu bahwa air di tanah itu apakah bisa di mappingkan seperti kalau minyak gas itu kan sudah di mapping. Kalau air tanah itu apakah bisa atau tidak tahu. Sehingga jumlah air setiap saat itu nanti mesti ada suatu tidak ketergantungan. Sekarang tadi disampaikan terpecah hanya satu itu dan sekarang debitnya sedang menurun, sudah persoalan. Dan sekarang belum ada air, nanti juga diperhitungkan dalam kurun waktu tertentu pastinya begitu. Dan opsional mestinya harus sudah disiapkan. Yang kita tahu semua bahwa banjir pada malam minggu kemarin biasanya pecinan itu banjir hebat sekali. Iya, Itu artinya air sisa dan itu dibuang, pasti dibuang. Iya. Pasti dibuang. Nah, ini kita punya terjunan di daerah dari mana depan bukan depan di daerah mana ya belakang hotel yang di dekat Kupatan sana sampai di sini kan banyak terjunan. Air terjun maksudnya. Iya. Air terjun itu mungkin suatu saat apakah bisa dipikirkan untuk menjadi sumber energi untuk menginjeksikan air yang ada di kali itu ke tanah gitu. Jadi kita tidak menggunakan listrik, apa menggunakan listrik tapi dari air terjun itu sendiri diinjeksikan gitu. Tadi disampaikan Gunung Tidar, apakah mungkin gitu? Teknologi mungkin sekarang kan nggak mungkin. Dulu siapa tahu orang mau kuburan itu ya kan nggak mungkin juga. Nah ke depan itu Kali Manggis ini, Progo Manggis ini, saya sudah agak lama itu mensurvei, tatanya di daerah Payaman sana begitu baiknya. Kalau memang melebihi dari elevasi tertentu memang dibuang memang. Tapi itu dari kali ke kali, atas kali, bawah kali itu banyak sekali. Misalnya ngambil di atas sana, lewat di kali bening di Payaman itu ada selokan kecil untuk mengaliri daerah yang sekitar itu. Kelebihannya itu kembali ke Kali Manggis lagi. Sisanya Kali Manggis lagi terus dialirkan. Juga banyak sekali di atas kali ada kali lagi kecil-kecil. Nah, kaitannya dengan itu, kalau andai kata ke depan dipikirkan air terjun saluran Progo Manggis ini sudah bersih dari sampah,
mestinya kaya banget loh, Kota Madya itu karena di daerah Bogoman sana kan ada buang sampah benda sekian gitu. Kalau itu diterapkan tenang itu kaya banget kota. Wong sana itu dalam Bogoman yang buangnya ke kali itu, kenyataannya begitu. Nah itu kalau sudah bersih bisa untuk wisata edukasi juga. Samping itu untuk bisa menginjeksi air yang dari Progo Manggis ini ke tanah. Satu. Yang kedua bisa juga air yang dari Menowo sana yang lewat di atas, yang di pelengkung-pelengkung itu kan sudah sampai di alun-alun kan sudah nggak mengalir atau relatif kecil. Nah ini untuk dimanfaatkan mungkin bisa ditambahkan hasil dari energi dari terjunan itu untuk memompakan. Saya pernah survei kira-kira itu sekitar 1 mega sebetulnya, 1 megawatt itu beberapa terjunan itu sekitar 1 megawatt itu cukup. Karena di belakang di daerah Kupatan yang ke kanan itu kan ada, itu dulu sebelah itu ada stasiun kecil yang di situ ada pabrik tahu. Menggiling jelainya itu dari kali itu, aliran itu. Nah sekarang sudah tidak ada. Nah ini mungkin kalau bisa dimanfaatkan ke depan, mungkin dipikirkan beliaunya ini jadi perencana ini kan nanti mungkin itu wah 5 tahun pensiun lagi, 5 tahun pensiun, selamat aja lah biar yang lain gitulah. Kita meninggali yang terbaik aja nanti. Terus kebersihan air. Tadi saya sampaikan di depan waktu kita diskusi sebelum pada rawuh ini kita ada beberapa yang terbuka. Ini kalau mudahnya itu di rencana itu nanti dikasih apa ya diari semua nanti kan gitu. Nah ini kan menjadi penting ke depan karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab kelihatannya semakin kesini semakin banyak. Entah itu urusan partai, entah urusan politik sudah tidak tahu lagi. Maka mohon itu untuk dipikirkan ke depan sehingga air yang dikonsumsi ini betul-betul higienis. Bahkan tadi saya sampaikan apakah kaitannya dengan tapurit ini berdampak. Nah, dulu kan untuk menghilangkan tertentu yang menurut tapurit sudah nggak efisien, belum efisien. Artinya jumlah 1 truk itu hanya untuk mungkin manaskan air yang 10 liter misalnya segitu kan tidak efisien banget. Itu paradigma yang jangka panjang. Namun sampah ini sekarang ini di mana-mana. Jadi mohon dari pihak pihak pemerintah kota kalau bisa mungkin ini perlu dilakukan semacam survei untuk sekarang ini kan dulu mungkin sudah diperiksakan, nanti jangan sampai itu ke barat ke Progo, yang ke timur adalah ke Elo itu hanya hilang ke sana semua. Wah memang kita seperempat hilang, tapi hilang semua, kita enggak kebagian. Jadi pohon-pohon mesti sudah pada lama sudah subur karena tidak ada air dan seterusnya. Nah, kontur ini mestinya harus dijaga. Di tempat tertentu ketinggian berapa dan sebagainya mungkin itu ada pentingnya sehingga nanti pada saatnya pengawasan pembangunan itu akan seperti apa mungkin untuk jangka panjang misalnya begitu. Disiplin, kalau nggak disiplin Kota Magelang yang kecil dikelilingi kabupaten ini, kalau kabupaten nggak kasih air kita tuh nanti beli dari luar kota pasti masalah. Beras juga sama nanti kan, itu kita tuh nggak punya apa-apa di kota ini sebetulnya, air nggak punya atau untuk kota andalannya, beras juga kita nggak punya sawah. Kita kan dari luar semua. Ini kan mesti kita akan mengelola dengan sebaik-baiknya ke depan. Nah, dari titip pada beliau-beliau pejabat-pejabat di pemerintahan kota untuk mohon berpikir ke depan, dan saya kira ya banyak atau semuanya dulunya akademisi lah yang pernah bersekolah, maka ya monggo menggunakan ilmu waktu sekolah untuk ditingkatkan untuk masyarakat semua. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Tri, kaitannya dengan jenengan pengalaman masalah air yang bisa diberbagi kepada kita. Terima kasih Pak Wid, Bapak Ibu yang berani. Kalau dari kecamatan itu ada 2 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kalau keadaan tidak pandemi, artinya kegiatan normal itu kan tiap tahun ada lomba K3 tingkat kecamatan. Yang pertama menjelang jadi, dan yang kedua RTRI. Itu dari tim yang ditunjuk oleh pelaksana itu pasti selalu mengingatkan kepada lewat Pak RW, Pak RT maupun kader yang ada di bawah itu kaitannya dengan Bipuri Pak Wid. Bipuri. Karena kalau
nanti ada rencana atau disepakati oleh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sumur resapan, prinsip kami dari kecamatan mendukung. Entah nanti caranya seperti apa, mungkin dari yang menangani kaitannya dengan teknis Ya. Sumur resapan tersebut. Kemudian yang kedua Pak Wid, kaitannya dengan IMB. PNBP. Meskipun tidak maksimal untuk sementara waktu, tapi sedikit banyak warga itu juga kepinginnya. Tadi sebelum acara ini resmi dibuka oleh Pak Wid Dayogo, itu juga mendukung bagaimana kalau rumah itu juga ada belangko spesifik yang kaitannya dengan mengajukan perizinan, tapi air hujan itu bisa dimasukkan di dalam lingkungan tanah yang akan dibangun tersebut. Ya, Artinya pemanfaatan air hujan itu dimasukkan dalam RTH atau seperti apa. Ya. Sementara ini belum Pak. Jadi Ya. kalau misalnya nanti ada DPTSP atau mungkin lewat DPU atau RH, warga itu prinsip juga senang seperti itu. Karena kok sementara ini kan tidak hanya di perkampungan, apalagi di perumahan. Begitu air hujan semuanya lari ke Sultan ya, atau mungkin di sini. Kiranya itu Pak. Terima kasih. J, selanjutnya Mbak Puji dari Dinas Kesehatan, tentunya banyak sekali kegiatan besok hari Senin. Terima kasih Pak Wid, para peserta pertemuan yang saya hormati semuanya. Kami dari Dinas Kesehatan ada beberapa kegiatan memang untuk pengukuran kualitas air. Ini hanya pengalaman saja Pak, kebenaran juga kemarin ada pengajuan salah satu kafe atau rumah makan ke kita, dan hampir semua, ya tidak 100% tetapi hampirlah berapa semua itu terkendala dengan air, dengan kualitas air. Kalau kita terus terang Dinas Kesehatan tentunya berpatokan dengan hasil kualitas air yang ada di labda, di laboratorium. Nah, permasalahan kami adalah kami juga serba salah dengan para pengusaha. Perjanjian apabila kualitas air itu tidak nol, E. coli-nya kami tidak bisa mengeluarkan light hygiene. Nah, padahal hasil lab itu rata-rata E. coli-nya tinggi Pak. Nah, Hampir itu seluruh permasalahan kami. seluruh wilayah ya, kota ya. Hampir iya, jadi itu permasalahan kami. Jadi kami juga selalu tidak enak dengan para pengusaha. Bu, air kami PDAM. Nah, kalau PDAM kan otomatis saya tidak bisa ngomong apa-apa toh. Mas, saya menyalahkan PDAM juga tidak mungkin. Sehingga saya mencari jalan solusinya. Begini saja Pak, panjenengan ke labda saja, beritahu sudah ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan belum bisa mengeluarkan light hygiene karena E. coli-nya masih tinggi. Nah, kemudian minta tolong dengan lab itu bagaimana caranya untuk memperlakukan air ini supaya tidak E. coli-nya muncul lagi. Nah, jadi mereka kan mindoni gawe Pak, kasihan juga saya dengan pengusaha, mindoni gawe dan mindoni pengeluaran keuangan. Nah, permasalahan kami di Dinas Kesehatan ini adalah selalu ketemu dengan kualitas air yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi mohon nanti lebih ditekankan, walaupun air banyak tapi tidak berkualitas juga bermasalah juga ya Pak. Nah, sehingga kalau bisa itu banyak dan Berkualitas. Ya, jadi itu pengalaman kami yang dari Dinas Kesehatan. Kalau kegiatan kami selalu ada beberapa kegiatan untuk pengukuran kualitas, tetapi kan tidak semua yang kita ukur Pak untuk kualitas air yang ada. Tetapi yang kita ukur kualitas air adalah sumur, bukan PDAM. Nah, padahal kenyataannya pada waktu praktek pengajuan-pengajuan lain itu rata-rata yang kita periksa adalah air PDAM. Jadi itu permasalahan kami di Dinas Kesehatan. Iya. Pak Wid, nanti monggo Iya. untuk masukan. Jadi supaya nanti juga kami Iya. juga enak dengan para pengusaha untuk segera, maksudnya kalau bisa itu sekali pemeriksaan itu hasilnya bagus. Hampir rata-rata Pak kita Pak tidak pernah tidak remedi, mesti remedi. Remedi terus ya. Padahal dia bilang, Bu saya itu PDAM. Itu sudah orang labda loh Pak yang ngambil. Kalau yang ngambilnya mungkin orang kafe atau restoran itu mungkin salah pengambilan. Nah, itu orang labda sendiri yang mengambil, dan bagaimana caranya kan itu ada aturannya. Tetap masih E. coli-nya tinggi. Nah, jadi itu mohon nanti saya juga minta masukannya. Iya. Ya,
Nggih, monggo. Nggih, mohon maaf. Selanjutnya Bu. Untuk nuwun atas waktu yang diberikan, cuma sharing pengalaman aja. Betul. Mungkin di UPD seperti pengalaman di UPD kami, air mungkin tidak ada yang ngontrol mengawasi sehingga melimpah terus nggak terpakai. Nah mungkin apakah ada dibuatkan surat edaran atau di mana yang untuk mengingatkan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili PDAM, tentunya bidang kami sebagai penyedia jasa bidang air bersih. Kami sendiri untuk berkenaan dengan air itu juga selalu menjaga dari 3K itu sendiri, kualitas, kuantitas, kontinuitasnya, mulai dari bagian hulunya, dari sumbernya. Kami juga serutin mungkin dari CSR itu kita aplikasikan ke dalam bibit tanaman untuk penghijauan di daerah sumber dan juga di sekeliling catchment area. Tapi karena keterbatasan dari perizinan juga, karena kami juga lintas daerah, tidak sebebas daerah kita sendiri ya. Selanjutnya untuk berkenaan dengan sumber kita yang satu-satunya yang terutama bilang, yaitu untuk pecah, dengan bantuan dari iOS Plus juga kami sudah meneliti dari sumber air untuk pecah itu sendiri, dari catchment areanya, dari arah alirannya, itu dibantu dari ahli dari iOS Plus, ahli geologi. Memang catchment area sebagian besar di wilayah kabupaten. Beberapa wilayah ada di Wates, itu hanya sebagian kecil aja untuk suplai atau penyumbang dari mata air pecah itu sendiri. Dari iOS Plus mengeluarkan kajian kerentanan mata air dari resiko sampai dengan proyeksi resiko serta solusinya. Kami sudah mendapatkan laporan bahwa melihat dari penurunan debit dari untuk pecah sendiri karena pemakaian lahan, penggunaan lahan dari catchment area itu sendiri, dan mungkin run off yang terlalu tinggi tidak bisa meresap secara maksimal. Nah itu usulan dari laporan KKMA sendiri, diperlukan sumber resapan dan didukung dengan penghijauan di catchment area, tapi terkendala dengan lintas daerah itu sendiri. Selanjutnya dari PDAM sendiri dalam konteks menghargai air, kami juga lagi berjalan mengurangi kehilangan air. Jadi benar-benar kita mendeteksi dari hulu sampai hilir itu kehilangan air berapa dan tindak lanjutnya nanti seperti apa untuk memaksimalkan air yang kami manfaatkan dari berbagai sumber tersebut. Terus kemudian mengenai mungkin dari tadi respon dari dinas kesehatan ya, dari sumber air dari PDAM yang mengandung itu kami juga ragu, karena E. coli itu juga dari asalnya kan dari feses manusia ya sebenarnya ya. Kalau dirunut dari dari sumbernya, dari asalnya kami juga bingung itu E. coli bisa ya. Bukan dari feses saja, itu kan dari pembocoran dari anu kan juga bisa Mas. Bukan feses. Jadi masalahnya dari pembocoran saluran-saluran kan juga bisa. Nah, makanya itu saya juga tidak menyalahkan PDAM. Tidak. Jadi kita yang di lapangan ini bingung. Karena pengusaha juga, saya harus bagaimana, Bu? Nah, saya juga bingung. Sehingga yang saya Mas, kita memberi jalan solusi adalah membuat penampungan, diklorinisasi, kemudian nanti dari klorin itu baru nanti diambil, baru kita periksa. Kalau itu memang jelas bagus nanti hasilnya. Nah itu jalan supaya nanti hasil dari lab itu mengeluarkan dia nol. Tapi kalau misalnya memang dari tinja hanya dengan bicara, oke, memang tinja, tetapi
kalau kalau tinja kan berarti kan bukan bisa jadi dari mungkin saluran lama ya. Gitu aja. Ya, memang menurut dari kehilangan airnya juga mungkin dari kebocoran Iya. itu ada beberapa air yang masuk juga untuk kualitasnya jadi menurun ya sampai Nggih. ya itu jadi koreksi kami juga mengenai kualitasnya juga menurun dari 3K tadi. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, selanjutnya Bapak kaitannya dengan kita menyongsong Hari Air Sedunia, apa yang menurut jenengan sebagai seorang praktisi yang bisa kita ambil hikmahnya? Monggo silakan. Perlu sebagai praktisi di ini. Ya. Praktisi. Oke, di sini saya ringkas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, update terus. Biasanya yang di Facebook kita ngobrol. Aktif sekali. Di sini saya tidak ingin memberikan apa istilahnya dasar kuliah dan lain-lain ya. Kita langsung saja bahwa air itu barang publik ya. Bahwasanya di sini milik semua dan sifatnya harus holistik, kompleks, banyak yang berkepentingan di sini. Oleh karena itu yang paling prinsip nanti menghadapi hari air adalah menyadarkan bagaimana kita harus berbagi air. Karena air minum itu mesti selalu jadi urutan keempat setelah industri, setelah orang pengairan dan baru air minum. Padahal kalau nggak ada air minum ya nggak bisa hidup. Tapi selalu di urutan ke bawah. Dan menghadapi saya setuju tadi Bapak dan Mas Tikus bahwa kita harus bisa menghadapi ketahanan air perkotaan. Tidak hanya air minum, ketahanan air perkotaan. Tidaknya nanti kita dalam menghadapi hari air itu mengangkat isu-isu yang sebetulnya penting tapi tidak populer. Magelang ini daerah rawan bencana. Artinya bisa saja sekali gempa air yang masuk ke kota itu habis semua bisa. Habis semua. Itu sangat bisa. Maka sekarang sedang digencarkan itu tadi disaster risk management dan climate adaptation. Kemarin diseminarkan di Badal Artas itu ya. Itu diangkat. Karena apa? Mungkin kota punya NSDA di neraca sumber daya air. Jadi pembagian air itu kemana saja berkaitan dengan dari pertanyaan sebetulnya ketersediaan air itu ada berapa total air tanah, air hujan dan segala macam itu akan berhitung di neraca sumber daya air. Jadi nanti dan sungai mempunyai peranan yang sangat besar di sini karena di sini banyak saluran irigasi teknis, ada sungai besar di sini, bagaimana kemanfaatan yang bisa mencakup semua kepentingan itu yang paling sulit. Gitu ya. Itu yang paling sulit. Ada yang kepentingan pertanian, perikanan, ada yang konservatif. Itu kan harus dipadukan. Ada konservatif. Kalau konservatif pengennya ya pokoknya ini jangan diapa-apakan, harusnya baik. Nah, perikanan pengennya ini diupayakan untuk perikanan, yang pertanian ini untuk irigasi. Ya itu bagaimana sinkronisnya. Sebenarnya itu yang menjadi isu-isu yang bisa diangkat. Kemudian ini kota mungkin perlu adanya rencana pengamanan air. RPAM ya. Belum M-nya dibangun. Oh iya. Pengamanan air. Jadi pengamanan air ya. Secara utuh. Iya. Oh iya. Kalau di PDAM ada M-nya. Iya. Kalau ini kan berarti satu kota holistik ya, ada kepentingan banyak, ada rencana pengamanan air kota, perkotaan. Artinya bagaimana mengawal supaya air di kota yang baik untuk irigasi itu aman, yang untuk menggelontoran sungai aman, untuk ekosistem sungai aman, tapi juga untuk pariwisata aman, untuk air minum aman, nah gitu. Artinya satu bagian memang sudah didahului dengan RPAM, sudah diawali karena ada banyak NGO dan berbagai pihak yang peduli dengan air minum, akhirnya dia disasar terus. Namun demikian hal itu mestinya bisa dijabarkan lebih luas kepada rencana pengamanan air karena NSDA ini pemanfaatannya sepertinya kan kemudian dimanfaatkan kepada masing-masing bagian yang membutuhkan, tapi kegiatan terpadunya belum terpadu untuk pengamanan seluruh sektor air. Bagaimana membagi air aman sektor itu kalau yang di kota yang di kabupaten mecah
pipanya saja atau belokkan airnya sudah Wah, bingungi. tadi desain kontur itu juga bagus, artinya air mau konturnya mungkin bukan kontur kotanya ya, kontur salurannya, jadi artinya mau kemana, diarahkan kemana, itu juga perlu konsep juga. Namun demikian mungkin di Temanggung juga punya konsep itu ya. Kalau Temanggung konsepnya dibelokkan, kita udah bikin airnya nggak ngalir di situ, hilang. Nah jadi banyak air yang hilang karena Magelang ini catchment area sebetulnya. Iya. Oh, Jadi catchment kalau area kita bicara catchment di atas, Magelang ini juga catchment bagi wilayah di bawahnya. Jadi seperti tadi dikatakan ada di Wates itu catchment, RSJ itu catchment. Ya, kalau menurut batas catchmentnya dari das aliran sungai, batas das itu kalau sungai itu kan dibatasi oleh tebing yang tertinggi, itu airnya mesti akan ke sini. Nah itu kemana airnya gitu kan? Ada sebuah kekayaan air yang mungkin belum terhitung lewat neraca sumber daya air yang ada di Magelang. Jadi saya hanya ingin angkat isu saja. Iya. Magelang rawan bencana, sehingga goyang sedikit Magelang itu airnya hilang semua. Nah karena itu bagaimana kita mengelola risiko bencana itu dan adaptasinya dengan perubahan iklim, karena nanti berkaitan dengan sungai sebagai ekosistem, sungai sebagai sumber pariwisata, sungai sebagai banyak hal yang banyaklah kepentingan itu saja yang saya angkat Pak. Terima kasih. Banyak sekali yang ternyata kita Magelang itu biasa-biasa saja, aman-aman saja. Tapi dilihat dari RPA, ternyata wah perlu ada semacam manajemen disaster ya. Nah itu terima kasih Bapak. Ini kita songsong Hari Air Sedunia besok dengan kearifan kita dalam mencikapi kita dalam penggunaan air. Selanjutnya Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kami pamit di dinas kita untuk menjaga kualitas air, kita buat DS maupun SPADT kita komunal jadi untuk mengurangi pencemaran air. Kemudian kegiatan yang lain kita juga ada uji kualitas air di DS maupun SPADT. Namun tahun kemarin karena refocusing nggak jadi diresapkan, walaupun cuma biopori. Kalau yang sumur resapan Kita belum berikan itu lebih kita bisa menabung air hujan. Kemudian selanjutnya tadi juga seperti yang di kecamatan tadi ada lomba K3 di LH juga di kami ada lomba sanitasi. Untuk penyadaran masyarakat juga masalah sanitasi dan mencegah pencemaran air. Ya, mungkin dari kami lanjut. Pak. Terima kasih Mas Triadi. Monggo selanjutnya Pak Muhtar ini sebagai salah satu. Oh iya, nanti urut aja, jenengan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya sudah banyak sekali mendengar dari Bapak Ibu sekalian dan sepertinya sih sudah saya komplit dalam video ini. Jadi nanti bisa sambil kita melihat tayangan. Namun dari kami dari iWatch Plus seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Petrus, kemudian dari PDAM maupun dari Perkim dan juga Akademi Teknik Tirtawiyata ini menjadi partner kami dalam bekerja untuk membantu peningkatan kualitas kapasitas maupun kontinuitas dari penggunaan air, karena saat ini temanya adalah tentang air ya. Tentunya memang air ini menjadikan kebutuhan yang mutlak untuk manusia maupun makhluk hidup yang ada di dunia ini.
Nah, terkait dengan itu di iWAS Plus mulai dari pemetaan maupun perencanaan teknis maupun edukasi di tingkat masyarakat sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak dosen tadi, di kami bukan hanya untuk merencanakan pengamanan air saja, tetapi kalau di kami ada pengamanan air minum. Air minum itu sampai ke tingkat masyarakat. Bagaimana masyarakat itu memperoleh dan juga mengolah dalam mengkonsumsi airnya. Jadi bukan hanya mengambil terus kemudian kita konsumsi, tapi sebelum dikonsumsi juga diolah dulu supaya lebih aman. Karena sesuai dengan SDGs ya, untuk saat ini adalah air yang aman, bukan hanya layak saja. Nah, tentunya aman ini adalah menurut ketentuan yaitu K-nya 4 ya Mas. Kalau tadi disampaikan adalah 3K. Nah, sampai sekarang kita juga menambahkan yaitu sampai dengan keterjangkauan. Nah, kenapa juga keterjangkauan? Keterjangkauan ini semua dari hal masalah memperolehnya itu setidaknya sampai di dalam rumah masyarakat itu sudah tinggal buka keran mendapatkan air tersebut. Kemudian keterjangkauan dari masalah keuangan atau kebutuhan untuk mengeluarkan biaya. Nah, ini juga kalau melalui pelayanan di PDAM tentunya juga lebih ekonomis ya, karena kalau sudah sampai di rumah tinggal buka keran dan biayanya sudah diperhitungkan, karena posisi PDAM itu di dua kaki itu untuk membantu masyarakat dan juga sebagai pengelola, sebagai perusahaan. Nah, ini tentunya juga akan membantu masyarakat untuk mendapatkan keterjangkauan tadi. Dari segi kualitas, walaupun tadi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan ya Bu Puji bahwa kita ngambil air dari PDAM pun masih kualitasnya kurang, namun saya yakin dari PDAM pun sudah berupaya untuk melakukan pengelolaan semaksimal mungkin. Nah, tentunya juga diharapkan untuk ke depan punya perencanaan untuk air minum yang aman. Yang tadi diharapkan air minum yang aman itu sampai keran sampai depan rumah kita buka tinggal minum. Nah, ini juga sudah mulai berkiprah dari Akatirta ya, bekerja sama dengan PDAM untuk membuat suatu zona, untuk membuat wilayah yang siap minum ya, siap minum. Zam di wilayah mana Pak? Di wilayah Nembe, Purwokerto sama Tuk Songo. Nah, ini semoga nanti pelayanan ini bisa mengimplementasi di seluruh kota Magelang, dan tentunya seperti yang diharapkan dari Bu Puji, kalau kapasitasnya banyak tapi kualitasnya enggak terjamin sama saja. Semoga nanti lebih bagus dan lebih meringankan. Dan juga di kami selalu mengedukasi mulai dari tingkat masyarakat. Kita memiliki kader-kader yang selalu kita latih dan juga kita dampingi untuk melakukan edukasi untuk berperilaku hygiene, mulai dari cuci tangan pakai sabun yang tentunya itu menggunakan air. Nah, tadi kalau sekarang kita memperlihatkan bahwa kebutuhan air itu sangat dominan, tentunya kita juga harus memanfaatkan air itu dengan sehemat mungkin. Terkadang kita programnya cuci tangan pakai sabun, tetapi pada saat kita melakukan cuci tangan airnya mengalir terus, akhirnya apa? Akhirnya airnya terbuang sia-sia. Nah, ini kan perlu ada penghematan juga. Tentunya sama halnya dengan himbauan Ibu siapa tadi, apakah ada
aturan untuk penghematan air. Ya memang kalau aturan belum ada, tapi himbauan pastinya ada. Tentunya itu nanti sambil jalan Pak Wid kita tayangkan videonya, ringkasan dari kegiatan kita. Mungkin ada tambahan yang lain, kurang lebihnya seperti itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar. Selanjutnya dari kecamatan atau dari DLH. Waktu kami persilakan kalau ada. Tidak ada. Ya, monggo Mbak Umi. Dari DSA dalam rangka menyongsong hari air ini kami 13 Kampung Meteseh. Kami mengadakan kegiatan di sana karena tahun kemarin Kampung Meteseh itu kami ajukan program Kampung Iklim maju tingkat nasional, dan kemarin itu baru dapat sertifikat. Sebenarnya kami mengajukan 4, namun 3 verifikasi, 1 yang lolos itu satunya baru sertifikat. Jadi nanti tahun ini insya Allah masih maju ke tingkat nasional, dan kemarin yang untuk diajukan, dan kemarin kami ngobrol dengan bidang taman, nanti kita keroyokan bareng-bareng dari bidang taman-tamannya, dari kami tanaman, dan juga nanti per bulannya, termasuk di sana masih ada sumber mata air yang lumayan besar. Jadi ke depan nanti kalau itu dikelola dengan baik, sepertinya masih bagus dan belum tercemar. Dan kami di hari air ini juga ingin menambah tanaman serat di sana. Dan Apa Mbak? sempat ngobrol juga, teleponan sama Pak Arjio, melihat tahun kemarin saya sampling tanah atau biomasa di seputaran Tok Pecah itu derajat pelusuan pelusuan airnya itu cepat banget. Jadi kami juga pengen nambah tanaman di sana. Kemarin kami tanyakan ke Pak Arjio, Pak, sekiranya tanaman yang mau ditanam di sana apa? Pak Arjio mintanya gayam sama Gayam. mauni. Nah, jadi untuk hari air saya kegiatannya itu tanam pohon, pembuatan biopolis di RW 13, dan tanam pohon di putaran Pecah. Dan kemarin ada mahasiswa dari AKTK juga telepon ke DLH dalam rangka hari air, ada kegiatan apa, mau ikut gabung bareng. Jadi kegiatan itu nanti dalam waktu dekat kami telepon. Dan sekalian juga dalam rangka hari air, Pak Iwan kami sampaikan sudah beberapa kali musrenbang ini yang jadi masalah di Jurang Lombok Selatan RW 5 itu kan sampah yang ada di hilir Kali Bening itu selalu menumpuk di sana dan baunya lumayan. Dan kemarin kami sampling air di sana juga lumayan sudah melebihi ambang batas. Dan kasus dari Perum Dekes RT 1 RT-nya saya lupa informasi ujung itu, sumurnya sudah tercemar, lumayan bau, kayaknya kok FE-nya tinggi. Dan saya telepon Mbak Puji, ada anggaran tidak, karena di kami tidak ada anggaran. Mbak Puji bilang tidak ada untuk COVID. Terus kemarin di Lekes Mbak Puji sama Mbak Burini, saya Mbak, kemarin kita sudah koordinasi sama Bu Rini, diambilkan dari anggaran COVID sedikit tetapi tidak banyak. Dan nanti itu akan diperiksa. Tadinya kan minta 5 titik ya, 5 atau 3 titik. Iya, terus sekarang 4 titik. Terus nambah 3, terus nambah lagi minta 4 titik. Iya. Nah, Bu Rini kemarin cerita sama kita. Mbak, 3 titik, pertama 3 titik minta 4 titik. Lah terus gimana, Dok? Mudah-mudahan ini lagi tidak mendapat hasilnya, hasil kan rahasia. Ya. Saya mendapat kopian tapi LH hanya mendapat via telepon. Jadi itu nanti segera kita koordinasi. Sudah di TL loh Mbak. Itu dari LH memang di Kota Magelang ternyata airnya sudah lumayan tercemar, baik air mata air maupun air sungai. Harapan kami juga Pak Triadi itu untuk perwal pembuangan limbah domestik segera susah. Yang paling banyak masalah itu rumah sakit ya, dan sejenisnya, karena di situ ada kimia dan lain sebagainya. Apakah itu sudah ditangani dengan baik secara rutin? Mohon, kalau ini masukan saja, kalau memang itu menjadi penting, saya kira itu menjadi bagian penting. Sekarang ada klinik juga banyak sekali. Klinik-klinik kecil-kecil itu menggunakan air juga, air
Iya, monggo. Itu aja, Pak. Oke, monggo Mas Petrus silakan. Mendengar ada limbah yang terlalu tinggi, kemudian ada kegiatan menanam, kemudian di sana ada biopori. Saya sepakat dengan Bapak ini, saya mengingatkan saja. Ini kembali ke pertanyaan saya, apakah selalu pendekatannya itu dengan civil engineering? Biopori adalah bentuk dari civil engineering, ya. Nah, kenapa harus itu? Kalau mau besar ya embung atau apalah gitu. Tapi itu civil engineering, karena biopori pun itu ternyata harus ada pengkajian yang signifikan. Apakah itu ditetapkan di daerah mana? Kemudian pohon juga harus ada pengkajian. Air itu sudah tidak mungkin meresap. Itu enggak. Jadi aspal yang kemudian bergelombang ya Pak, itu ada lubang-lubang. Itu kan juga salah satu indikasi bahwa di situ tanah itu sudah tidak mampu menyerap. Kenapa di situ kemudian ada biopori? Pertanyaan saya itu. Nah, terima kasih Pak Iwan. Sehingga roadmap itu menjadi penting. Monggo Pak Iwan, kita sudah memasuki purna. Silahkan ditutup sekaligus saya selama mengantarkan dalam konteks awal sampai akhir nanti. Tadi apabila dalam menyampaikan ada beberapa kesalahan kami mohon maaf. Monggo Mas Iwan. Enggak usah, ini karena waktunya sudah selesai. Tidak jadi. Nanti dikirim jangan. Ya. Kirim WA ya. Ya. Kalau mungkin ada waktu kita butuh lain. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, dari Pak dari AKT dari PDM, dari Pak Petrus dari Muntahasal, Asapto dari Untigar, dari Aibos, Mas Muhtar, dari Menteri dari Pertim, ada dari LH, dari Kecamatan, dari Puji PKK, dari Kecamatan juga dan Ibu sekalian yang kami dari PU juga terus hadir. Pertama-tama tentulah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat-Nya kita dapat di sini dan kita berharap sesuatu apapun. Mohon maaf tadi mungkin apabila saya terlambat ini sudah dimulai Pak Ibu Matusun. Yang jelas kami sangat berterima kasih atas masukan dari Bapak Ibu Panjenengan. Ini kebetulan momen saat ini tepat kita sedang menyusun RPJMD 2021-2026, kemudian juga RKPD 2022. Dan juga nanti Renstra 2021-2026. Jadi nanti selama 5 tahun ke depan kita acuan program kita dari RPJMD. Nanti beberapa masukan yang ini saya kira sangat perlu dan bermanfaat ini akan kita kaji. Tidak mana yang bisa dilanjut dan juga nanti akan kita berbagi peran ya. Karena nanti ada dari OPDPD berbagi peran dari Dinas Kesehatan, dari PU, dari LH dan dari barangkali nanti untuk PDM juga apa dan nanti agar bisa dijalani dan semoga yang nanti kita coba kita kawal di RPJMD karena kalau masuk di RPJMD nanti adalah bisa kita kawal dan ada pentahapannya. Mungkin kami akan menanggapi saja mungkin jadi dari Pak Petrus ini masuk yang pas ya saya senang apa adanya memang Kota Magelang kondisinya memang saya kira untuk air ini memang kita sangat urgent. Kota Magelang kondisi airnya semua mata air mengalami penurunan yang ada cuma satu pecah kita agak sampaikan kita rawan ya begitu ada gempa itu bisa jadi hilang semua mata air kita. Nah ini ke depan kita mau seperti apa? Itu yang pertanyaan besar bagi kita. Sementara air-air yang dari Kota Magelang itu semua tercemar. Dari DKK itu air tanah rata-rata hampir semua tercemar oleh bakteri E. coli. Tadi sampaikan ada air tanah di mana tadi? Suramombo. Saya yakin itu juga bisa tercemar Mbak ya. Ya, di Depkes yang jelas sudah tercemar. Nah, itu nggak mesti di mana-mana itu tercemar. Intinya karena memang Yakin. ya itu juga terkait dengan IPAL ya Pak. Safety tank yang tempat kita itu rata-rata tidak memenuhi standar. Saya yakin ditanya Pak Ibu apakah pernah disedot 3 tahun? Enggak. Saya mungkin 10 tahun enggak pernah saya sedot. Tapi
bikin itu bagus itu berarti nggak perlu sedot tuh, padahal itu sebenarnya mencemari. Dan itu saya kira mungkin hanya berapa persen yang sudah dan memenuhi standar SNI. Asalnya harusnya kan kedap, tidak merembes. Kalau kita zaman dulu buat mesti yang caranya berembes atau tebal pakai hijau. Itu di samping itu Kota Magelang juga masih ada kendala, masih adanya BABS 2,72% atau sekitar 1070 KK yang masih BABS. Ini sebenarnya Kota Magelang ya sebenarnya bukannya meremehkan, tapi kota kecil, tapi PR kita besar. Itu sudah target kita ODF 2018 ditunda, 2019 ditunda, 2020 ditunda. Ini 2021 harusnya kami mohon bantuannya tidak tunda lagi Bu. Kita menangani 1070 kakak lagi, seharusnya semoga bisa selesai lah. Ketemu era lagi Mas. Dari era yang satu ke era yang lain, kok belum ODF terus maka. Sementara kalau data malah tambah. Kita mengajak tetangga kita sudah berani mereka mengatakan ODF. Nah, tapi nggak tahu juga istilahnya mereka sudah berani. Ya, mungkin ada upaya-upaya keras. Saya kira kita juga perlu upaya keras. Dan juga kaitan dengan sampah ini, sampah juga banyak juga yang mencemari sungai. Ini juga sangat sayangkan ya, masih adanya warga yang masih membuang sampah di sembarang sungai, dan ada bangunan-bangunan yang menutupi sungai. Ada sungai itu tadi Mas Petrus bertanya kaitan dengan RTH. Ini kadang-kadang kalau bicara dengan sungai itu juga terkait dengan kewenangan Pak. Jadi kita kalau mungkin ke depan kalau bicara sungai air perlu kita undang BBWS atau PSDA. Jadi kadang-kadang kita pemerintah kota tuh bukan kewenangan kita. Itu yang PR. Kadang-kadang kita pengen memang itu benar Pak, di sana airnya banyak kayak kali bening itu kita sampai di Jorongko udah nggak ada ya, udah habis. Padahal di Wortel sudah habis. Makanya itu sebenarnya kewenangan mengatur siapa? Meter kubik dari hulunya Pak. Iya. 9,75 meter kubik per detik. Itu sampai Wortel atau Tobong Sari itu sudah habis. Iya. Justru Pak itu kadang-kadang yang ngatur air itu sebenarnya bukan kewenangan kota, itu adalah PSDA, BBWS yang punya wilayah. Nah kaitan dengan sepadan itu kenapa tidak dijadikan RTH? Itu juga kayak lagi dengan kewenangan Pak. Sebenarnya kita ingin itu ya sebagai catatan RTH publik kita masih belum memenuhi syarat. Harusnya 20% kita baru sekitar 15 sampai 16. Nah salah satunya sebenarnya yang RTH itu yang sepadan sembarang sungai bisa, tapi itu kan aset siapa? Betul. Jadi kalau ada definisinya, kalau RTH publik adalah RTH yang bisa diakses oleh publik. Kalau sebenarnya kalau private sudah terpenuhi. Sebagai contoh yang dulu karena yang lapangan golf Rindam, golf itu Rindam, lapangan golf ini Budur. Itu dulu tuh dihitung publik, tapi ternyata private karena itu publik nggak bisa mengakses. Nah seperti itu, jadi kadang-kadang sultan kita seperti itu. Jadi kita untuk mentargetkan ke depan RTH itu juga perlu pemetaan yang benar-benar. Udah dari Pak Sabto atau Sun Pak, ini sudah inovasi nasional biasa ya. Bagaimana terjunan air bisa untuk memancing air, ilmunya nanti perlu belajar Pak Sabto ini. Saya yakin bisa dengan rekayasa, tapi perlu dikaji Pak ya. Kemudian tadi Pak Petrus juga sampaikan dengan bukan civil engineering tapi bioengineering ya, untuk tanaman-tanaman itu kami juga sepakat dan disampaikan biopori juga masuk civil engineering ya, bukan civil engineering. Nah ini makanya Pak, kemarin waktu kita ingat waktu yang rapat dengan KMA dan IWOS itu ternyata untuk nabung air itu malah lebih efektif dengan sumur resapan, tidak dengan biopori atau penanaman. Itu akan lebih langsung bisa memanen kalau dengan sumur resapan. Itu dari Tenali IWOS ya, itu sudah membuktikan, dan juga dari konsultan PKMA yang dari Kediri Kediri itu dia sudah membuktikan itu dengan membuat sumur resapan itu akan bisa mencas kawasan ribuan air, mata air. Contohnya kalau yang untuk pecah itu sebenarnya yang di Kota Magelang ternyata hanya sekitar areanya 10%, 5-10% ya.
selebihnya di kabupaten. Nanti yang masuk di Kota Magelang hanya di Wates sama Jolango Utara. Nah kemarin untuk sumur resapan itu juga gunanya juga selain untuk konservasi air juga bisa menghilangkan genangan air. Itu terbukti yang di Wates itu kalau selama dulu sebelum ada sumur resapan itu kalau hujan deras itu banjir Pak. Sekarang nggak ada Pak ya. Itu warga masyarakat banyak yang meminta untuk dibuatkan sumur resapan. Nah, karena kita sekarang untuk ke depan ini kita ada program dana RT 30 juta. Nah ini kami sudah sedang membuat kriteria. Salah satunya adalah bisa untuk membuat sumur resapan dan biopori. Nah, ini mungkin nanti ke depan nanti dilakukan dengan dana RT ini. Nanti dari masing-masing RT nanti bisa mengajukan untuk pembuatan sumur resapan dan didanai dengan dana RT yang 30 juta per RT. Jadi nanti saya kira itu juga bisa sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah air tadi. Kaitan dengan persampahan, dengan air. Nah, kemudian untuk keamanan konsumsi mungkin nanti sebenarnya perlu coba dikaji lagi Mbak Puji apakah pengaruh dari kapur itu seperti apa, karena kayaknya di Kota Mas itu ada kecenderungan banyak sakit apa ya itu ya itu kenapa, itu karena faktor airnya atau karena faktor apanya kapur itu saya pernah diceritain ada seseorang ini kenapa orang Magelang banyak kena ginjal itu seperti itu, mungkin memang perlu Bu bisa Obat kan bisa juga. dicek, diteliti, atau mungkin karena banyak obat juga bisa ya. Kan beli obat warung. Nah itu memang perlu diteliti kandungan dan pengaruhnya. Ini karena ya mau nggak mau kita harus melindungi warga masyarakat kita aja. Disertasinya Serius kan. Akademis lah. Kemudian kaitan dengan IMB untuk nanti Mas dari DPU integrasikan dengan apa namanya penyimpanan air kayaknya sudah ada Mas ya. Jadi kayaknya untuk membuat bangunan itu nanti air yang dari talang itu dimasukkan di sumur resapan itu apa ya, nanti mungkin dalam pengurusan PU kalau IMB atau mungkin izin bangunan nanti mohon itu di salah satu syarat. Dan Puji ini juga menjadi PR kita nih ternyata untuk uji pengajuan kafe, rumah makan dan lain kualitas air kita banyak yang ditemukan E. coli. Ini coba nanti kita akan ke depan mungkin perlu usaha apa atau kegiatan apa yang untuk bisa dilaksanakan mungkin dalam waktu 5 tahun atau mungkin setahun ke depan, jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dari PDM ya saya yakin sudah berusaha ya untuk menjaga kualitas air dari hulu sampai dengan hilir dengan ya sudah ada standar, sudah ada pengujian, sudah ada lab juga di sana. Dan mungkin barangkali yang PR kita yang kaitan dengan NRW kita masih sekitar 59%, ini sangat luar biasa. Saya kira mungkin faktor yang terbesar itu karena mungkin bocor-bocoran itu sudah masuk banyak, karena memang air tanah kita sudah 70% atau 80% tercemar E. coli. Itu ya itu pengaruhnya seperti itu. Kalau kita tidak bisa menangani kebocoran itu ya akan seperti itu terus. Dan dari AKP tadi atau Sun memang perlu ketahanan air perkotaan. Jadi memang ini PR bagaimana semua kebutuhan itu bisa terpenuhi ya. Itu tidak mudah dan sulit karena ya itu kembali lagi air itu adalah dari hulunya tidak di Kota Magelang, dari wilayah-wilayah lain. Kemudian masuk ke kita juga bisa jadi sudah tercemar. Sebenarnya bukan kita sendiri yang mencemari, mungkin dari wilayah sebelumnya sudah tercemar, mungkin selama di Magelang tambah tercemar lagi. Nah dulu ada PR usulan membuat press rack untuk jaring-jaring penangkap sampah. Itu juga akan menjadi kendala. Nanti kita kan masuk memunguti sampahnya orang lain gitu. Jadi pas kadang-kadang dibatasi tulang tertentu, dia belum tentu warganya buang sendiri, tapi kita malah tujuannya malah bersihin pengering buang nih huluran apa dari Temanggung dari nah itu iya karena masyarakat itu biasanya buang sampah sungai itu apa tuh cepat memindahkan, penting orang yang mengaku. Nah, kalau dia menangkap berarti mah pindahan aku tuh. Jadi mah penting lewat. Itu kan Pak. Jadi ke depan memang apa? Untuk yang untuk pergi ya. Untuk yang itu
kemarin ada membuat perwal untuk reward and punishment untuk pengelolaan sampah. Jadi tadi dari sekarang ya, dulu hanya mau diajukan perwalnya itu kalau yang membuang sampah di sungai atau di sembarang itu akan kena sanksi. Kemarin namanya berhenti karena ada hal tertentu, mungkin ke depan bisa dilanjutkan lagi, apalagi karena bisa mendukung ini. Kemudian dari rencana kemarin kayaknya kita mau membuat RP 2022 itu kan mau melaksanakan kegiatan RPAM, rencana pengaman air minum. Mungkin kalau tidak air minum ya. Tapi demikian karena kemarin kita dibatasi pagu Pak, jadi mohon izin. Jadi kemampuan penganggaran pemerintah Kota Magelang itu juga terbatas, tidak sangat terbatas. Jadi pagu kami juga sangat sedikit. Ya kita kurangin diri kita deh. Jadi kita kemarin hanya melaksanakan yang untuk besok itu yang sanitasi ya, SSK itu wajib, dokumen wajib untuk 5 tahunan. Jadi untuk yang RPAM itu kemarin kita tunda dulu, mungkin 2023 akan kita laksanakan lagi. Jadi memang sangat perlu Pak. Kemudian dokumen yang sanitasi atau yang irigasi kayaknya dari DPU akan membuat ya, membuat atau sudah buat maksud itu. Jadi kami juga menitip pesan kalau membuat saluran irigasi, mohon ya saluran irigasi yang ramah lingkungan. Maksudnya mungkin barangkali ada semacam sumur resapan, jadi tidak semua air itu dibuang ke sungai, tidak, tapi sebagian bisa diresapkan. Karena pengalaman yang di Pates itu setelah dibangunnya Yudit itu banyak sumur warga yang mati. Dulu sebelum itu banyak masih bisa hidup, tapi karena air nggak ada resapan langsung dibuang ke sungai semua ya. Iya, jadi kering, sungai banyak kering. Jadi itu ada kain air yang belum terpetakan, mungkin Pak Wid mungkin bisa menjadi cara kita depan, mungkin masuk di Tesla kita. Jadi ini banyak sekali masukan atau susun, nanti mungkin kita masuk, kita saat ini juga sedang menyusun Tesla, akan menyusun dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan, ini menjadi masukan yang berharga bagi kami. Dan Mas Tri, tidak ada pengajuan air ya, karena kami kendala anggaran lagi Pak ya. Mungkin nanti ke depan bisa menggandeng swasta atau dari akademi kami bisa bantu Pak. Menguji mana-mana. Pak saya mendukung. Terus kemudian dari Perkim tidak melaksanakan sumur resapan ya, hanya biopori. Kalau ada sumur resapan? Ada. Sumur resapan tahun tidak ada, tapi tahun 22 ada. Berapa buah? Kurang resapan kemarin kayaknya 5 ya. Kami itu masih terkendala ini. Kami mau buat di Fasum, kemarin koordinasi dengan Perkim Pak Anto, nek iso ya nanggon sapiang dhewe ora ning dalane ngono aku. Nah, kami masih terkendala itu karena kan masuk aset itu. Termasuk nanti kalau dana-dana RT buat sumur resapan itu masuk aset. Ya, jadi memang karena kalau sumur resapan itu terkait dengan aset ya, belanja modal. Kalau biopori enggak, jadi penaknya masih kenapa enggak buat sumur resapan, karena biopori rasa gue pemeliharaan ya, nggak wis sekali wis. Nah itu mungkin jika dihasilkan lagi. Kemudian lokasinya barangkali yang tepat ya, di tempat-tempat yang kecil area atau mungkin daerah banjir. Lokasi yang tepat, tidak yang di jalan tapi di pinggir yang konturnya tak turun. Ya, istilahnya itu yang bisa untuk yang banjir atau mungkin yang kecil area benar. Ya, dan Pak Motar maksud ya, datang ke depan kita memang target kita sesuai dengan target RPJM nasional 2024 itu 15% sudah aman. Jadi nanti saya nggak tahu yang Kota Magelang sudah berapa ya, yang ada tadi 3 dari 1,4 baru 1,4, itu kita masih 14% lagi untuk sampai dengan 2024. Tapi nanti kita masuk di resla kita, nanti mungkin lokasi mana saja lagi yang akan ditambah sampai ke aman ya, selain ngembik perlu kopi dan usaha ini perlu ditambah. Biayanya larang ya Mas. Jadi target nasional mau kita lagi non jauh ya. Selain ada civil engineering dan bio engineering, sebenarnya yang paling susah adalah socio engineering. Nah ini yang sering diluputkan oleh dinas semua. Kita tidak mampu membangun sinergi, semua berjalan dengan ego sektor. Keluar dana KKBM dalam konteksnya anggaran ya belum pernah, tapi kalau kita mau dengan anggaran berapa banyak orang yang terlibat. Nah itu artinya sebenarnya adalah bagaimana membangun
antisipasi itu kan bagian dari engineering, antisipasi dari warga. Tapi kalau warga pendekatannya dalam tahun anggaran, berapa bank sampah yang mati? Catatan saya. Mati semua bank sampah. Kegiatan-kegiatan yang kemudian tidak tersinergi. TPST itu 3R itu nggak banyak fungsi, saya punya dapur semua. Magelang itu dari mulai Sidotopo ya, saya berjalan sampai Artos, orang mengikuti sandal siji dan pernah tak lakukan, sehingga saya benar-benar kenal udara Magelang yang saya nah, sosial engineering jangan dilupakan. Sehingga pendekatan teman-teman dari dinas ini kan sebenarnya hanya fasilitator, fasilitasi saja semua komponen, tapi kadang dinas itu justru mengambil peran-peran dari komunitas, peran dari daerah. Kami sadar, kami komunitas sudah akan mengambil peran dinas. Nah, kami membatasi diri dari badan kami. Nah, dinas bagaimana bisa mengakomodir sebenarnya. Tapi nek proyek karena cekel dewi, nah ngoten, proyek karena cekel dewi, yang mau dewi itu karena belanja dewi. Misalnya posko covid, sing kemarin geger karo Bu Mimi. Ya? Oh, saya nggak tahu, Pak. Saya nggak ngurusi posko. Malah ini contoh saja. Kenapa poskonya? Sehingga kita itu menjadi apa ya? Mau berbicara sebuah roadmap, ini jalan sendiri, ya sesuk nek seperti yang dikatakan Pak Kapita, sesuk Magelang ambleng ya wis tanggung bareng. Kan gitu. Kita akan menghadapi hal itu ke depan. Nah, ini menjadi kita dosa semua kan. Tanggung jawab dari PDAM sing tadi suplai banyu ternyata juga mereka di apa sebabnya, padahal perawan ini jelas cuma terbungkus dan itu nek aku ngomongke laporan administrasi, tapi laporan di lapangan kan terjadi. Jadi memang apa, kami dari pemerintah tidak bisa sendiri, perlu mitra. Memang kami menyadari itu dan kami menganggap penting mitra-mitra pemerintah termasuk yang komunitas sekali. Tentu ke depan akan semakin kita apa namanya keterlibatan dari mitra-mitra kita pemerintah tersebut. Dengan LH untuk yang kampung iklim atau nanti untuk yang itu kami silahkan Pak Umi dilanjut aja untuk yang kamu edukasi itu sumber mata air. Makasih, ini mungkin perlu disurvei Pak, mungkin barangkali bisa ke depan bisa menjadi sumber mata air kita atau tidak, karena memang kita perlu apa namanya inovasi pencarian sumber mata air baru. Bisa jadi mungkin ke depan sungai-sungai mana yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi air minum kita. Kalau kita menjaga ke mata air yang ada di luar apa namanya wilayah kita tuh juga bisa jadi tadi sampaikan mereka memblokade atau mungkin menutup aja sudah nggak bisa apa-apa gitu tadi. Kemudian dari pohon-pohon nanti dikaji lagi mungkin apakah Mbak Umi apakah bener pohon gayam dan mahoni itu yang apa bisa menahan kelulusan air itu pecah, biar mungkin monggo diskusi dengan Pak Petrus dan yang ahli-ahli biar nggak salah pokoknya. Kemudian yang untuk yang di sampah di Jurombo Selatan ini kayaknya udah PR lama nih Mbak, kemarin belum terselesaikan. Nanti mendadak guys diingatkan pada Mak Widodo nanti menjadi perhatian. Mungkin kalau perlu dipasang CCTV itu ya Mbak, CCTV mau kelihatan tuh. Sing ngono sapa? Jendol. Besok makanya kemarin sudah ya Mbak. Kemarin selesai ben CCTV biar jelas kasih di setel apa? Jendol 1.500.000 ya mungkin berapa. Nah, aku sering nerapke denda khusus tak digawe anakku. Dari sekian banyak orang yang nerap di bayaran negara iki aku. Aku tak ngawasin dendomi kali. Ayo sama sebelum lanjut iki. Iya Pak, sugi aku. Iya Pak, kalau ada denda berapa Pak tadi? Ini harus ada Pak, ada dasar hukumnya. Enggak ini dasar hukumnya ini Pak. Formalnya belum selesai, kalau sudah ada dasar hukumnya baru. Hari ini saya sudah memiliki uang telu Pak. Hari ini saya perjalanan ke sini sudah memiliki uang telu. Tapi yang kita Pak, buang sampah biur gitu. Ya maksudnya mungkin harus difoto terus diposting di mesin. Kemudian Mbak Ben, saya kan tadi lewat kan saya dari supaya barang-barang PSDA yang di pasar Ambrol itu, nah saya lewati susuri kali kan. Wis wong telu aku Pak. Bapak amalin dengan Pak. Mungkin depan Pak, diposting mau di mana itu Ben mesin. Neras ndol posting Ben udah selesai. Jadi yang itu ya mungkin yang sudah kami bahas. Jadi sekali lagi
matur suwun atas segala masukan sudah kami catat, ini menjadi bahan kami untuk menyusun Renstra RPJMD ke depan. Nanti semoga ini bisa ada tindak lanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.